Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal latihan akhir bab atau materi larutan penyangga atau buffer. Materi kimia kelas 11 semester 2. Soal pilihan berganda 1 sampai 30 tapi saya bagi dua part. Ini part 1 sampai 16 ya. 17 sampai 30 di video berikutnya. Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1. Berikut ditampilkan hasil percobaan dari beberapa larutan yang ditetesin dengan larutan asam dan basa. Ada 5 larutan, terus dikasih tahu perubahan pH-nya setelah ditambahin asam maupun basa. Lalu kita diminta menentukan yang mana yang merupakan larutan penyangga. Larutan penyangga itu kan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau juga penambahan air. Jadi kalau tambahin asam bisa turun tapi nggak jauh gitu. Ditambahin basa bisa naik, bisa tapi tidak drastis naiknya. Artinya perubahan pH yang terjadi itu kecil. Ya, jadi tinggal lihat aja angka yang terkecil. Nah, jadi kalau asam ini dia turun 0,1. Kalau basanya untuk larutan 2 ya, basanya naik 0,01. Itu ya cara baca data ini ya. Jadi cari aja yang perubahan pH paling kecil. Maka opsi yang tepat adalah yang B, larutan 2. Lanjut nomor 2, pernyataan tentang larutan penyangga yang paling tepat adalah, nah kalau ini saya kasih ini ya, gambaran tentang penyangga asam maupun penyangga basa itu bisa dibentuk dengan cara seperti apa. Nah, asam bisa dibuat dengan penyangga asam, maksudnya dengan asam lemah, tambahkan dengan basa konjugasinya atau garamnya. Jadi ini penting sekali nih, nya di sini ya. Nanti kita cek ya. 2, asam lemah dia bisa berlebih tapi tambahkan basa kuat. Paham ya? Intinya asam lemah. Kalau untuk penyangga asam. Penyangga basa polanya sama kan? Basa lemah tambah asam konjugasi atau garamnya. 2, basa lemah berlebih tambahkan asam kuat. Yuk kita cek satu-satu ya. Yang A, asam kuat basa kuat. Kalau udah kuat sama kuat tinggal buang. Nggak ada kan polanya di situ. Yang B, asam lemah dengan garam. Nah ini harus hati-hati. Asam lemah misalnya kita punya HCN dengan garam. Garam misalnya NaCl. NaCl kan garam. Tapi mereka berhubungan nggak? Nggak ada gitu loh. Ya. Jadi harus ada katanya itu ya. Jadi misalnya kita campurkan HCN dengan NaCN. Nah ini bisa. Dia punya mengandung konjugasinya di situ. CNB-nya ada. Ya itu artinya nya itu di situ ya. Maka yang B salah. Yang C, basa lemah dengan asam kuat berlebih. Terbalik ya, harusnya yang lemah yang berlebih. Yang D, basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nah, ini benar. Yang E, pH-nya tidak bisa berubah? Bisa. Dia kan cuma mempertahankan terhadap penambahan sedikit asam basa gitu ya. Kalau tambahin banyak ya berubah juga pH-nya. Oke, salah ya. Lanjut nomor 3 dan 4. Nomor 3, dalam larutan penyangga terdapat spesi apa aja? Ini saya kasih gambaran yang kayak tadi lagi ya. Ini sebenarnya kalau ini soalnya pilihan berganda, kalau kita paham konsepnya, udah sebenarnya kita tinggal menyoret semua yang ada kuat. Karena yang kuatnya semua habis kan. Udah pasti jawabannya C. Langsung beres ini. Jadi ada asam lemah, basa konjugasi, dan ion H+. Misalnya kayak tadi lagi deh, HCN dan NaCN. KCN juga bisa, BaCN2 bisa gitu ya. Nah, kalau HCN ini lemah kan? Itu kalau lemah itu kan terionisasi sebagian ya. Nah, jadi ada asam lemah, ada ion H+, ada konjugasinya, lengkap. Maka opsi yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 4 mulai menghitung kita. Ada larutan N64OH 0,1 m. Ada juga campurannya N64Cl 0,1 m. Volumenya sama. Lalu pH larutan penyangga yang dihasilkan berapa?
Jadi N64OH dengan N64Cl itu ini adalah basa lemah dengan garamnya, atau basa konjugasinya ada di sini yaitu N64+. Itu ya, nya itu penting sekali dipahami ya. Oke, karena ini sudah langsung basa lemah dengan garamnya langsung masuk rumus. Karena basa lemah jadi OH-. Jadi mol si N64OH mol si NH4+. Tapi kan nilai NH4+ sama dengan nilai NH4Cl karena valensi 1 ya. Oke, Kb-nya 10 pangkat minus 5 bagi mol N64OH. N64OH itu kan 0,1 M. 0,1 M itu artinya 0,1 mol per liter. Jadi sebenarnya tinggal ganti aja itu 0,1 molar dengan 0,1 mol. Sama aja nilainya ya. Coret, sisanya 10 pangkat minus 5. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Berarti kita ubah dulu ke POH. Min log-nya kan sama dengan 5. Ingat bahwa pH sama dengan 14 kurang POH. Jadi pH-nya penyangga ini adalah 9. Opsi yang tepat adalah yang D. Nomor 5, perbandingan volume NaOH 0,1 M dan CH3COH 0,1 M yang diperlukan untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 5, Ka 10 pangkat minus 5 adalah berapa banding berapa ya? Ini harus bongkar satu-satu nih. Jadi NaOH itu kita anggap volumenya X. Jadi kan molnya adalah 0,1 M kali X. Berarti 0,1 X. Sedangkan CH3COOH kita anggap Y, jadi dia 0,1 Y milimol. Terus tadi ada pH berapa? pH sama dengan 5, berarti konsentrasi H plus 10 pangkat minus 5. Ka-nya 10 pangkat minus 5 juga ya. Oke, karena ini adalah NaOH dengan CH3COOH, berarti kita buat reaksi CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisa. CH3COH di awal adalah 0,1 Y, NaOH-nya 0,1 X. 0,0. Ingat bahwa dalam buffer penyangga yang kuat harus habis. Berarti N64OH-nya harus habis, nggak bersisa. Berarti yang bereaksi juga 0,1 X. Yang lain ikuti perbandingan koefisien 0,1 X, 0,1 X. 0,1 X, 0,1 X, 0,1 Y min 0,1 X atau 0,1 Y min X. Boleh kan begitu? Oke, nah jadi kita sekarang punya ini. Ini dengan ini. Konjugasinya, garamnya. Ini enggak perlu ya. Si airnya enggak perlu. Masuk rumus. Ini kan buffernya asam. Konsentrasi H plus Ka kali mol dari CH3COOH bagi mol dari CH3COO min konjugasinya atau CH3COONa. pH-nya tadi 5, H plusnya 10 pangkat minus 5. Ka-nya juga 10 pangkat minus 5 ya. CH3COH-nya 0,1 Y min X. Lalu CH3COO minnya 0,1 X. Bisa coret, bisa coret, bisa coret, bisa coret. Maka hasil akhirnya adalah jadi Y min X per X sama dengan 1. Atau Y min X sama dengan X. Atau Y sama dengan pindah X-nya ke kanan jadi 2X kan. Nah yang ditanyakan kan adalah X per Y kan. Berarti X per Y sama dengan 1/2 atau 1/2. Opsi yang tepat adalah yang C.
Nomor 6, untuk mengubah 110 ml larutan CH3COH 0,1 M yang pH-nya 3 menjadi 6, diperlukan NaOH 0,1 M sebanyak berapa mili? Jadi kita punya CH3COH ya, nanti dicampurkan dengan NaOH. Ini masih konsepnya konsep penyangga atau buffer ya. Jadi CH3COH pH-nya 3, terus nanti ditambahin NaOH bisa jadi 6 gitu. Berarti NaOH-nya berapa mili? CH3COH berarti kan 0,1 M kali 110 mili ya. Dapatlah ini 11 mili mol. Lalu si NaOH-nya kan dia volumenya nggak ada. Kita anggap volumenya V lah. Maka dia jadi 0,1 M kali V. 0,1 V mili mol. Mau X mau V bebas. Oh, pH akhirnya adalah 6. pH-nya 6 berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 6. Ka-nya dikasih tahu 10 pangkat minus 5. Sama seperti nomor 5, ini kita harus buat reaksi. CH3COH tambah NaOH, CH3COONa plus H2O. Keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Yuk masukkan angkanya 11 milimol, 0,1 V. Belum ada. Ingat lagi, yang kuat akan habis, berarti nggak bersisa si NaOH-nya ya. Maka ini 0,1 V jadi 11 min 0,1 V ya. 0,1 V turun 0,1 V. Nah ini ya komponen buffernya. Udah masuk rumus kayak sebelah ya. Konsentrasi H plus langsung aja saya buat ya, 10 pangkat minus 6 sama dengan Ka. Ka tadi 10 pangkat minus 5 dikali mol dari CH3COH 11 min 0,1 V dibagi dengan CH3COONa-nya 0,1 V. Oke, lalu ini 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 5, sisa 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 kali silang ya, kali 0,1 berarti 0,01 V. Sama dengan 11 min 0,1 V. Satukan semuanya yang ada VV-nya, yang ini pindah ke kiri. Jadi 0,11 V sama dengan 11. Atau V sama dengan 11 per 0,11. 100 mili ini berarti. Opsi yang tepat adalah yang C. 7. Campuran berikut yang dapat menjadi larutan penyangga adalah, saya kasih lagi nih yang tadi, mungkin belum hafal, nggak apa-apa. Ingat, yang lemah harus lebih banyak. Kalau lihat yang A, ada NaOH dengan HCl, sama-sama kuat. Basa kuat, asam kuat, nggak akan jadi buffer. Baru yang B, lihat NaOH-nya 100 kali 0,1, 10 milimol. HCN 100 kali 0,1 juga sama-sama 10 milimol, sama-sama habis, tidak menghasilkan buffer. Lalu C, N64OH ketemu dengan N64Cl. N64OH dengan N64Cl itu langsung dia buffer. Ya, karena merupakan basa lemah dengan konjugasinya itu langsung buffer. Ya, jadi nggak usah pertimbangkan ini komposisinya, dia auto buffer. Paham ya? Jadi kalau yang D, asam kuat H2SO4 10 milimol, N64OH-nya 20 milimol. Ini basa lemahnya lebih banyak, tapi kita harus hati-hati. Kalau kita buat reaksi ini valensinya terikut ya, H2SO4 tambah NH4OH menghasilkan NH42SO4 plus H2O. Nah, kan kita harus kali 2 di sini supaya balance reaksinya. Nah, jadi ini untuk yang D ya, yang D. Kan orang lihat ini kan ini asamnya basa lemahnya lebih banyak gitu. Tapi kita perhatikan valensinya juga.
Ini ke 10, ini 20. Tapi kan dia koefisien 2. Nah, berarti sama-sama habis. Nah, kan konsepnya buffer harus bersisa si lemahnya. Ini yang D seperti ini jebakan ya. Yang E 50 kali 0,2 dengan 100 kali 0,1 sama, udah pasti nggak bisa. Hati-hati ya. Nomor 8, campuran larutan berikut yang tidak, hati-hati dengan kata tidak dapat berfungsi sebagai penyangga adalah ini auto, karena basa lemah dengan konjugasinya. Oke. Lalu yang B, N64OH dengan ini auto, karena N64OH dengan N64 plus ada di situ ya, konjugasinya. HNO3 asam kuat dengan garamnya. Kuat dengan garamnya nggak bisa. Harus lemah dengan garamnya. Berarti udah dapat C. Ini bisa. Ya, karena hanya berkurang satu kan, lemah konjugasinya nih. Semuanya bisa kecuali yang C. Pokoknya tidak bisa kuat yang bersisa. 9, pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga dari 5 larutan ini adalah yang nomor berapa dengan berapa saja. Nah, CH3CONA ini adalah basa konjugasi atau garam dari CH3COOH ya. Dia garamnya. 25 kali 0,5 berarti 12,5 milimol. Ini basa lemah 25 kali 0,3 berarti 7,5 ya. 7,5 milimol. Yang 3 asam lemah 25 kali 2 50 tapi bagi 10 5 milimol. Yang 4 basa kuat. Jadi 12,5 milimol. HCl asam kuat 12,5 milimol. Cek. Ya, cek ya. Ini saya sediain lagi nih. Lihat yang A 1 dan 2 katanya. 1 dan 2. 1 dan 2 itu kalau 1 itu adalah garam dari CH3COH, bukan garam dari N64OH. Berarti nggak bisa. Yang B 1 dengan 3. Nah, ini bisa nih. Jadi auto dia. 1 dan 3 itu kalau digabungkan, kalau lemah dengan konjugasinya dia langsung jadi buffer. Cek ya 2 dan 4. 2 dan 4 basa sama basa. Mana bisa kan? 2 dengan 5. Ini basa lemah dengan asam kuat. Tapi kan yang berlebih harusnya yang lemah. Ini malah yang kuatnya yang lebih banyak. 3 dengan 5 asam sama asam, nggak bisa. Udah, opsi yang tepat yang B. Ngitung lagi soal nomor 10. Untuk membentuk larutan penyangga pH 5, maka 100 ml HCN 0,2 M harus dicampur dengan NaOH 0,1 M sebanyak berapa mili kalau Ka-nya 10 pangkat minus 5. Ini seperti soal sebelum-sebelumnya tadi ya. Jadi pH sama dengan 5, maka konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Ka-nya juga sama, jadi pasti bisa dicoret nanti. Lalu HCN, kita punya HCN sebanyak 100 kali 0,2, 20 milimol. Sedangkan NaOH-nya volumenya nggak ada, atau nggak dikasih tahu kan. Ya, jadi 0,1 kita anggap aja V ya, 0,1 V milimol. Reaksi lagi, HCN tambah NaOH, NaCN plus H2O. HCN 20 milimol, 0,1 V. Ingat, ini harus habis si NaOH-nya karena yang kuatnya harus habis. 0,1 V habis. Yang lain karena koefisien sama jadi 0,1 V.
20 min 0,1 V. Sampai sini aman ya? Tinggal masuk rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol dari HCN si basa asam lemah bagi mol dari NaCN atau Cn- konjugasinya. H+-nya tadi udah kita hitung di atas 10 pangkat minus 5. Ka pun 10 pangkat minus 5. HCN-nya 20 min 0,1 V. Cn-nya sama dengan NaCN 0,1 V. Coret-coret. Tinggal pindah posisi ya. Berarti 0,1 V sama dengan 20 min 0,1 V. Kalau gabungin semua yang VV itu jadi 0,2 V ya. V sama dengan 20 per 0,2. 100 mili. Opsi yang tepat adalah yang A. 11, 12 ngitung lagi. 11 membuat penyangga pH 5, 50 ml CH3COH 1M harus direaksikan dengan NaOH 1M sebanyak berapa mili. Sama lagi kayak tadi ini ya. Kalau pH-nya 5, berarti kan konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5. Ka-nya pun 10 pangkat minus 5. Jadi aman lah, bisa dicoret pastinya nanti ya. CH3COOH berarti 50 mili kali 1M. 50 milimol. NaOH nggak ada, ya kita volumenya kita anggap V lagi. V kali 1 ya berarti V milimol. Reaksi lagi CH3COOH tambah NaOH CH3COONa plus H2O. CH3COOH tadi 50 milimol, NaOH V milimol. Lagi-lagi yang kuat harus habis. Kan di sini V. Maka yang lain juga V karena koefisiennya sama. 50 min V. Aman ya? Masuk rumus lagi. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol si CH3COOH bagi dengan mol si CH3COO- atau CH3COONa-nya. H+-nya tadi 10 pangkat minus 5, Ka-nya juga sama. CH3COOH-nya 50 min V, CH3COO-nya V. Bisa coret. V sama dengan 50 min V. 2V sama dengan 50, maka V sama dengan 50 per 2. 25 ml lah jawabannya. Opsi yang tepat adalah yang A. Berapa massa CH3COOK MR98 harus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan CH3COOH 0,2 M agar dihasilkan larutan buffer yang pH-nya 5. Bongkar-bongkar lagi, pH-nya sama dengan 5. Berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 5. Ka-nya pun 10 pangkat minus 5. CH3COOH-nya sama dengan 200 kali 0,2. 40 milimol atau 0,04 mol bagi 1000 ya. Sedangkan mol dari CH3COOK kita anggap aja apa ya? Kita mau anggap X mol. Ya, nanti kan kalau dapat mol dapat massa kan? Karena ini adalah asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya, langsung aja masukkan rumus. Ya, jadi harus tahu kapan pakai reaksi MRS, kapan langsung rumus. Mol dari CH3COOH dibagi mol dari CH3COO
COOK. Harusnya CH3COO min secara konsep ya, tapi karena koefisiennya sama, valensinya sama, jadi saya buat langsung aja. H plusnya 10 pangkat minus 5, Ka-nya juga sama. CH3COH-nya 0,04 mol. CH3COK-nya X mol. Gitu ya. Berarti kan coret-coret berarti X sama dengan 0,04 mol. Ingat yang ditanya adalah massa. Massa si CH3COK adalah mol dikali MR-nya. 0,04 kali MR-nya dikasih tahu 98. 3,92 gram. Opsi yang tepat adalah yang B. 13 perbandingan volume dari asam sulfat H2SO4 0,1 m dengan amonia 0,1 m dapat membentuk pH 9 larutan penyangganya. Kb-nya 10 pangkat minus 5. Berarti berapa banding berapa? pH sama dengan 9, berarti pOH-nya 14 kurang 9, 5 ya. Berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 5. Ini kan buffer basah ya. Bongkar dulu deh. H2SO4 berarti kan sama dengan 0,1 dikali volume. Volumenya kita anggap apa ini? X aja lah. Jadi 0,1 X mol. Lalu si amonia NH3 0,1 M juga ya. Jadi 0,1 Y. Beres. Ini adalah lemah dengan kuat. Nah, kalau yang seperti ini kita harus buat reaksi. Ini hasilnya NH42SO4 ya. Kali 2. Nah, harus setara. H2SO4 0,1X, NH3 0,1 Y. Ingat lagi H2SO4 asam kuat, dia akan habis. Jadi nggak bersisa 0,1X juga. Nah, harus hati-hati nih. Koefisien mereka nggak sama. Jadi karena ini koefisiennya 2, maka ini jadi 0,2X. Koefisiennya 1, 0,1X. 0,1 Y min 0,2X. Oke, buffer basah berarti konsentrasi OH min sama dengan Kb kali mol dari NH3 per konjugasinya NH4+. Ini pun harus hati-hati lagi nanti. OH minnya 10 pangkat minus 5, Kb-nya juga sama 10 pangkat minus 5. NH3-nya jelas ini ya. 0,1 Y min 0,2X. Harus hati-hati N64 plusnya ini 0,1X itu adalah N62SO4, bukan N64 plusnya. Di dalam N62SO4 ada 2 NH4 plus. Maka N64 plusnya kali 2. Jadi 0,2X. Itu yang harus hati-hati ya. Saya ke sini pindahin. Berarti 0,2X pindah ke kiri sama dengan 0,1 Y min 0,2X. Satukan 0,2X-nya pindahin ke kiri jadi 0,4 ya. 4X. Yang ditanyakan X per Y. X banding Y. Berarti 0,1 banding 0,4. Seperempat. 1 banding 4. Opsi yang tepat adalah yang C. Nomor 14 teori sistem larutan penyangga yang bekerja untuk mempertahankan nilai pH cairan protoplasma sel. Intrasel itu pakai fosfat ya. Fosfat itu yang ini, yang B. Ya, ini untuk darah. Oke, ini namanya istilahnya intrasel. Nomor 15. Apabila suatu
oleh suatu sebab darah kemasukan senyawa yang bersifat asam, maka ion H+ dari asam itu akan bereaksi dengan siapa? Ingat pada darah, tadi saya udah singgung ya, itu ada komponen buffer H2CO3, asam karbonat, dengan konjugasinya HCO3-. Lalu datanglah katanya asam H+. Ya udah pasti kan, H+ datang, masa dia bereaksi dengan H2CO3, masa asam ketemu asam, pasti ketemu dengan yang basanya kan. Nah, berarti HCO3 nanti yang bereaksi, bukan HC3, HCO3-. Menghasilkan H2CO3. Jadi ini yang ditanya. Opsi yang tepat yang E. Kalau ditanya nanti yang misalnya, kalau yang datang basah ya berarti nanti si OH-, basah kan OH- tambah si H2CO3. HCO3- tambah H2O. Ini reaksinya ya kalau ditambahkan asam maupun basah. Yang ditanyakan adalah yang asam ya, ion H+. HCO3- jawabannya. Terakhir nomor 16, massa NaOH padat yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml CH3COH 0,1 m Ka 10⁻⁻⁵ supaya diperoleh pH penyangganya 5. pH sama dengan 5, maka konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁻⁵. NaOH-nya kita anggap X deh, milimol. Sedangkan CH3COOH-nya 100 kali 0,1, 10 milimol. Udah, ini reaksi ya. NaOH tambah CH3COOH, CH3COONA plus H2O. NaOH-nya tadi dianggap X milimol, CH3COH-nya 10 milimol. Ingat, yang kuat akan habis. Ya, koefisien sama semua. 10 min X. Asam lemah, konjugasinya. Masuk rumus, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol si CH3COOH bagi mol si CH3COO- atau CH3COONA. H+-nya 10⁻⁻⁵, begitu juga dengan Ka-nya. CH3COOH-nya adalah 10 min X, sedangkan CH3COO-nya X. Coret-coret, pindah posisi X-nya. Satukan, berarti 2X sama dengan 10. Atau X sama dengan 10/2, 5 milimol. Ubah ke mol bagi 1000, 0,005 mol. Karena apa? Yang ditanya adalah massa. Massa mol kali mR. 0,005 mR dari NaOH itu 23 tambah 17, 40 ya. 0,2 gram. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, selesai ya part 1 pembahasan soal latihan akhir bab larutan penyangga. Part 2-nya bisa dilihat di video lanjutannya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan bye-bye.